nama saya Talita Alma Damayanti. Halo, saya Amna Sunda Nugroho. Hai, saya Zahratun Fadila. Halo, saya Raisa Alivia Shuraina. Kami dari Kelompok 1. Nama saya Alma. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dan tujuan dari teks cerita sejarah dan novel sejarah. Yang pertama, pengertian dari teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta kejadian di masa lalu atau asal-usul yang tersusun berdasarkan kronologis atau berurutan. Sedangkan pengertian dari novel sejarah adalah karya sastra yang di dalamnya menjelaskan fakta kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu, bisa berupa naratif atau deskriptif dan memiliki nilai kesejarahan. Selanjutnya, ada tujuan dari teks cerita sejarah adalah untuk merekam sejarah secara akurat dan menyampaikan informasi. Sedangkan tujuan dari novel sejarah adalah menyisipkan pesan moral dan menghibur. Saya Amna. Di sini saya akan menjelaskan penulis teks cerita sejarah dan novel sejarah. Teks cerita sejarah ditulis oleh sejarawan atau peneliti. Novel sejarah ditulis oleh novelis atau sastrawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur teks cerita sejarah dan novel sejarah. Struktur teks cerita sejarah yaitu orientasi, yaitu pengenalan. Yang kedua, urutan peristiwa, yaitu kronologi. Yang ketiga adalah reorientasi, itu adalah penutup yang berisi kesimpulan. Nah, selanjutnya struktur novel sejarah. Struktur novel sejarah yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga adalah konflik. Yang keempat, puncak konflik. Yang kelima, resolusi. Yang terakhir atau keenam yaitu koda. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa novel sejarah itu yang berisikan fakta sejarah dan cerita fiksi. Sedangkan teks sejarah atau cerita sejarah itu berisikan fakta dan kronologinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks novel sejarah dan teks sejarah. Yang pertama, dari novel sejarah. Novel sejarah memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menyatakan konjungsi urutan waktu. Yang ketiga, kalimat tidak langsung. Dan yang keempat adalah kata sifat. Jenis teks yang kedua yaitu adalah teks sejarah. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu adalah memakai verba mental. Yang kedua, verba material. Yang ketiga, kata adjektiva. Yang keempat adalah konjungsi temporal. Yang kelima yaitu adalah kata kerja lampau. Kemudian kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Setelah mengetahui kaidah kebahasaan dari novel dan teks sejarah, kita akan melanjutkan ke pembahasan yaitu adalah jenis-jenis. Baik, jenis dari novel sejarah sendiri ada 3. Yang pertama, rekon pribadi. Yang kedua adalah rekon faktual. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah rekon imajinasi. Rekon pribadi adalah novel ulang yang kejadiannya penulis terlibat langsung dalam cerita tersebut. Yang kedua, novel faktual. Novel faktual adalah novel ulang yang kejadiannya berdasarkan kisah nyata dan penulis tidak terlibat langsung dalam kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rekon imajinasi. Rekon imajinasi adalah novel ulang yang ditulis atau kisahnya itu berdasarkan kenyataan tetapi hanyalah hasil imajinasi penulis. Untuk contohnya teks sejarah dan novel sejarah, yang pertama untuk teks sejarah yaitu Histografi Pelayaran Peniagaraan Nusantara
Dan untuk novel sejarah ada 3. Yang pertama, Bumi Manusia, yang menyoroti ketidakadilan kolonial, perjuangan pendidikan diskriminasi sosial. Untuk Rumah Kaca, tentang pengawasan kolonial terhadap pergerakan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah Kuantar ke Gerbang, yang mengisahkan kehidupan rumah tangga Insinyur Soekarno dan Inggit Garnasih yang mendampingi perjuangannya meski harus berpisah. Tamatnya sudah, acuh